sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Raga Lando Putra sebagai tetangga 2. Perkenalkan, nama saya Niwayan Atili sebagai tetangga 1. Perkenalkan, saya Rindy Apriani, saya sebagai cucu. Perkenalkan, nama saya Rika, saya sebagai ibu. Perkenalkan, saya Nidia Asifa, saya sebagai anak. Perkenalkan, nama saya Putri Suwartika, saya sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Osni Nurdi Matila sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Nia Setiana sebagai koas. Perkenalkan, nama saya Nia Astri sebagai psikolog. Anak apa anak ibu? Itu anak ibu kayaknya kesurupan ini. Diguna-guna ini anak ibu kayaknya. Pegangin. Guna-guna mending dibawa ke dukun aja daripada rumah sakit. Cuma ngerasa ada yang nggak beres. Jangan-jangan ada saya diguna-guna orang. Ada aura-aura hitam di segitiga ibu. Itu bukan penyakit biasa, tapi itu kiriman dari orang lain melalui mimpi. Apa bisa disembuhkan dukun? Bisa, tapi jangan kasih obat di rumah sakit. Itu bisa buat roh jahat itu marah pada anak ibu. Saya yang akan rawat anak ibu dengan doa dan air keramat. Ibu harus percaya anak ibu ini di luar kemampuan dokter. Baik, saya nurut asal anak saya selamat. Permisi Bu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Osni Matila, perawat di sini. Jadi apa yang dirasakan oleh anak ibu? Panas. Oh iya. Jadi bisa saya periksa dulu bentar? Bisa? Oke. Oke, Ibu, dari hasil pemeriksaan saya tadi, anak Ibu mengalami gangguan medis. Jadi harus ditangani oleh dokter-dokter yang memahami kondisi anak Ibu. Tapi kayaknya anak saya diguna-guna, Bu. Baik Bu, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Ibu. Tapi menurut saya seharusnya anak Ibu harus diperiksa oleh pihak medis lainnya supaya anak Ibu cepat sembuh. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Permisi. Baik Ibu, saya periksa dulu ya. Baik Ibu, setelah saya periksa, anak Ibu ini memiliki infeksi pada otaknya dikarenakan virus. Ibu tenang saja, ini bukan pernah benar-benar. Kami sudah melewati banyak sekali kasus yang seperti ini. Dan ini adalah kasus yang sangat serius dan harus ditangani dengan cepat. Tapi saya takut jangan-jangan makin parah kalau diberi obat. Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya ngerti kondisi Ibu dan apa yang Ibu ketahui sebelumnya. Jadi menurut saya seharusnya anak Ibu ditindak oleh medis karena apa yang dirasakan oleh anak Ibu sangat membuat fatal ke depannya. Jadi kami di sini memohon kepada Ibu agar antisipasinya untuk anak Ibu. Apa pendapat Ibu tentang anak Ibu ini? Kondisi Ibu. Saya ingin menginformasikan tentang kondisi anak Ibu. Setelah saya periksa, anak Ibu ini memiliki infeksi pada otaknya dikarenakan virus. Tapi saya takut jangan-jangan makin parah kalau diberi obat, Bu. Saya paham kekhawatiran Ibu, tapi tenang saja karena obat yang kami berikan sudah sesuai dengan kondisi anak Ibu. Saya takut salah langkah kalau mengabaikan dukun. Anak saya makin parah, Bu. Iya Bu, saya ngerti dan saya paham kondisi Ibu. Tapi menurut saya lebih baik anak Ibu ditangani medis karena dari hasil pemeriksaan tadi anak Ibu mengalami gangguan pada otaknya Bu. Makanya akibatnya dari tadi anak Ibu kejang-kejang Bu. Mungkin menurut saya anak Ibu harus ditindaklanjuti oleh medis. Kalau tidak begitu, anak Ibu akan mengalami kondisi yang sangat fatal Bu. Bu, setelah dokter dan perawat periksa, kami tidak ingin memaksa Ibu, tapi kami ingin Ibu tahu bahwa pendekatan spiritual tetap bisa dijalankan tanpa harus mengurangi
mengabaikan pengobatan medis? Karena kondisi anak ibu parah, mungkin makanya dari tindakan medis ini kami ingin mengolong anak ibu dari. Ibu, terima kasih. Saya merasa lebih tenang. Iya Bu, sama-sama. Baik Ibu, anak Ibu sebelumnya serahkan kepada kita ya Bu, biar kita tanggapi. Semoga anak Ibu juga cepat sembuh, bisa kembali dengan Ibu. Maaf ya, saya ikut sebentar. Saya di sini ingin menegaskan bahwa pengobatan yang kami lakukan sudah didasari dengan diagnosa medis dan bukan coba-coba. Tapi di sini kami juga menghargai ibu dan latar belakang budaya ibu. Dan di sini saya hanya ingin menjembatani keduanya. Terima kasih dok, saya lebih tenang mendengar langsung dari dokter. Oke. Ketika budaya dan ilmu kedokteran bertemu, akan ada gesekan, tapi juga ada ruang untuk saling memahami. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus bisa hadir bukan hanya sebagai penyembuh, tapi juga penenang hati, menghormati kepercayaan pasien, memberikan edukasi yang jelas, dan menjaga komunikasi yang empatik adalah kunci utama pelayanan kesehatan yang manusiawi. Karena pada akhirnya tujuan kita sama, menjaga kehidupan dan memberikan harapan.